Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ulama'a warathatal anbiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam rangkaian sopan santun kita kepada kalangan ulama dan kewajiban kita terhadap kalangan para alim ulama. Dan pada kesempatan ini kita masuk di poin kelima, yaitu mengambil sisi positif pendapat ulama dan berusaha menghilangkan sikap suudzon terhadap mereka sekalipun kita tidak mengambil pendapatnya. Perlu kita pahami bahwa dalam bidang akidah kita berkiblat kepada alim ulama tertentu sesuai madhab akidah yang kita yakini. Dan dalam bidang fikih pun sama. Kita berkiblat kepada alim tertentu ya, yang kita yakini sesuai dengan yang kita bisa untuk kita ikuti. Terutama terkait dengan mazhab mayoritas yang berlaku di negeri kita. Ya, begitu pula mazhab dalam aspek tazkiyatun nafas ataupun tasawuf ataupun tarekat. Ya, bisa jadi ada seorang alim kita ambil ilmunya di bidang akidah. Ya. Demikian pula di bidang fikih. Ada yang kita ambil pendapatnya di bidang fikih. Ya, demikian pun dalam aspek tazkiyatun nafas ada yang kita ambil ya sebagai panduan, namun tidak berarti bahwa seorang atau sekelompok ulama kita ikuti di akidah, di fikih, lalu kemudian di tazkiyah itu satu orang gitu. Walaupun tidak ada larangan. Ya. Menggunakan pendapat alim ulama dalam aspek fikih jauh lebih terbuka. Ya. Dibanding dalam aspek akidah. Karena kadang ada alim yang kita jadikan kiblat di akidah, dalam aspek fikih belum tentu. Ya. Demikian pula dalam aspek tazkiyatun nafas atau tasawuf. Ya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa memang ya, kita tidak ada kewajiban untuk mengikuti alim tertentu, ulama tertentu. Ya, namun ada perbedaan antara tidak mengambil pendapat alim tertentu dan kemudian bersikap kepada mereka itu. Ya, bahwa ketika kita tidak setuju pendapat alim ulama tertentu, ya, tidak berarti kita halal untuk mencari kesalahan-kesalahannya. Ya. Tetapi itu lebih kepada pilihan yang kita anggap sebagai yang rajih, yang lebih kuat. Ya, dan dalam rangka memilih itu adalah kemampuan kita secara intelektual yang juga tetap akan kita pertanggungjawabkan, karena pilihan-pilihan kita itu ya tentu sesuai dengan pemahaman yang kita bisa. Makanya ada istilahnya ittiba, ya, taklid bahasanya. Ya, sampai kita memiliki ya keahlian di bidang tertentu sehingga kita punya kecakapan untuk menyeleksi mana yang kira kita pandang sebagai yang rajih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 6. Bahwasanya kewajiban kita terhadap ulama adalah justru berupaya mengarahkan kecermatan kita terhadap kesalahan kita sendiri sebenarnya. Sehingga tidak sibuk dengan kesalahan masyarakat, terutama terhadap kesalahan ulama. Nah, ini mungkin bahwa celah kita sebagai pembelajar thalibul ilm sangat banyak dibanding celahnya ulama. Ya. Sehingga di sini pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala,
yang namanya orang bijak adalah dia lebih sensitif dengan kelemahan-kelemahannya dibanding kelemahan orang lain, apalagi dalam bidang intelektual yang sifatnya butuh penguasaan, butuh kedalaman, termasuk butuh kesabaran, ya, sehingga kita tidak sembarangan begitu saja menceburkan diri, padahal kita sadar bahwa bekal kita dalam bidang tersebut termasuk lemah, karena studi Islam pun luas. Ya, bisa jadi ada yang ahli di bidang akidah tapi di bidang fikih biasa-biasa saja, atau sebaliknya di bidang fikih oke, tapi di bidang akidah ya kurang, ataupun di bidang tazkiyatun nafs hebat namun di bidang yang lain lemah. Karenanya kita justru harus mendidik diri lebih banyak. Dengan banyak mendidik diri, dari situ nanti kita akan melihat kelemahan dan kemudian kekurangan kita dibanding lebih banyak fokus dengan kekurangan-kekurangan yang dimiliki kalangan ulama kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ujung pertemuan ini kita lihat ada metode terbaik untuk menjelaskan kebenaran tanpa menciderai kehormatan ulama. Untuk saya sendiri terutama, karena juga terkadang ikut nimbrung dalam diskusi di medsos. Pertama, mericek kebenaran pendapat yang dinisbatkan kepada ulama tertentu. Ini adalah namanya upaya verifikasi ilmiah, cek dan recheck. Yang kedua, memahami dengan baik bahwa ketidakberpihakan terhadap pendapat ulama tertentu berbeda dengan celaan terhadap mereka itu. Tidak berarti saya tidak mengambil pendapat seorang alim dalam bidang tertentu, lalu saya menyelisih, lalu kemudian tidak menghargai mereka, tidak seperti itu. 3, adil dan objektif melihat perbedaan ulama dengan senantiasa mengakui prestasi mereka, namun tidak melebih-lebihkan permasalahan melampaui kadarnya. Ya, jadi ini juga butuh kedalaman dan adab. Yang keempat, orang yang terlibat dalam pembahasan seputar perbedaan ulama hendaknya melakukannya dengan ikhlas. Ya, murni mau memberikan bukti ilmiah, tanpa pretensi tertentu seperti ingin dipuji dan lain-lain. Dan ini butuh penguasaan jiwa, karena itu semua kembali ke maksud dan tujuan kita ini karena Allah atau karena ingin dipuji seorang alim. Ya, karena tantangannya ulama adalah bahwa mereka ketika menulis buku, ketika mengeluarkan ceramah dan pendapat, maka mereka akan menjadi konsumsi publik, sehingga dari situ seringkali ya mereka rentan untuk dicela, ya apalagi kalau masuk dalam bidang-bidang yang kita sebut politik, maka di sini politisasi sangat bisa terjadi, karena alim ulama adalah kiblat pendapat kalangan ulama. Ketika berbeda dengan pemerintah, seringkali menjadi ruang untuk saling mengadu, dan disinilah na'udzubillah kita perlu berhati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala arahkan kita semua agar memiliki prem-prem, memiliki panduan-panduan, sehingga kita mengerti batasan, dan tentunya dengan taufik dan pengarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu ta'ala sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.